Assalamualaikum, hai selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, berjumpa lagi dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan memberikan pelajaran SBDP ya, di mana kita masih di KD 3.4 yaitu karya seni topeng ya, di bab 4 tepatnya topeng ya nak ya. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang mengenal topeng. Nah, topeng itu apa ya? Bagaimana bentuknya dan untuk apa aja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karakter dari topeng itu, seperti apa simbol dalam topeng, cara membuat topeng ya. Itu seperti apa nanti kita pelajari ya. Oke, sekarang silakan buka bukumu halaman 58. Kita akan belajar bagian B, yaitu karakter topeng dulu ya nak ya. Nah, setiap topeng ini nak dibuat dengan karakter yang berbeda-beda. Ada topeng yang menggambarkan karakter kasar, lembut, gagah, halus, jahat, baik, dan juga ada yang lucu seperti itu ya. Nah, pada pertunjukan tari biasanya topeng ini digunakan ya nak ya, disesuaikan dengan tokoh-tokoh yang ada pada cerita yang dibawakan ya. Misalnya tarinya ceritanya tentang apa. Nah, biasanya penarinya itu membawakan karakter sesuai dengan yang ditarikan tersebut ya. Tokoh-tokoh tersebut ya biasanya memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda nak. Misalnya topeng Kelana menggambarkan karakter gagah atau galak. Topeng Sinta ini menggambarkan karakter yang halus dan juga lembut. Atau topeng Punakawan yang menggambarkan karakter yang lucu. Lihat di sini nak, di sini ada contoh ya nak, di buku kalian juga ada ya, topeng Kelana ya. Ada topeng Sinta dan juga ada topeng Punakawan ya. Masing-masing ini menggambarkan karakternya ya. Oke. Sampai sini jelas ya nak ya. Jadi setiap topeng itu punya karakter sendiri-sendiri, punya wataknya sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke poin C, yaitu simbol dalam topeng. Setiap bagian dalam topeng ini memiliki simbol atau lambang yang berbeda-beda. Simbol-simbol ini pula yang mewakili karakter sebuah topeng. Simbol dalam topeng ini biasanya ditandai oleh bentuk matanya atau bentuk hidungnya, bentuk mulutnya, dan juga ada warna dari topeng tersebut ya nak ya. Biasanya simbol itu ditandai dengan ciri-ciri yang seperti itu ya. Kemudian warna. Nah, warna ini merupakan bagian topeng yang paling terlihat dan paling penting ya nak ya. Karena begitu kita misalnya melihat topeng, ada warnanya di situ, itu biasanya kita langsung tahu warna ini mewakili simbol-simbol yang tertentu gitu ya, yang berkaitan dengan karakter topeng tersebut. Nah, berikut misalkan jelaskan ada beberapa warna pada topeng dan juga simbolnya ya. Jadi perhatikan di sini juga ada contoh gambar topengnya ya. Ada warna putih. Warna putih pada topeng ini biasanya melambangkan sifat yang suci, dia lembut, baik hati, seperti itu ya. Pokoknya biasanya kalau warna-warna putih itu memang melambangkan kesucian, seperti itu. Nah, topeng berwarna putih ini contohnya adalah topeng Sinta, ada topeng Dewi Sakartaji ya, ada topeng Gunung Sari, dan juga topeng Panji dari daerah Cirebon ya. Ini terkenal banget topeng Panji ya nak ya. Oke. Yang kedua ada warna hijau. Warna hijau pada topeng ini biasanya melambangkan sifat yang baik hati, jujur ya, sabar, gesit, dan gagah berani ya. Jadi kalau warna hijau itu biasanya ya lebih ke jujur dan sabar gitu ya nak ya. Nah, topeng berwarna hijau ini contohnya apa? Ada juga topeng Panji yang berasal dari Malang. Di sini juga ada contoh Miss Deka kasih topeng yang berwarna hijau ya. Memang dia wajahnya berwarna hijau seperti itu ya nak ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada warna kuning. Warna kuning pada topeng ini nak melambangkan kesenangan. Namanya kuning itu kan ceria, cerah, senang gitu ya nak ya. Ya, topeng yang memiliki warna kuning ini contohnya adalah topeng Dewi Ragil kuning ya. Nah, biasanya ini warna kuning memang melambangkan kesenangan, ceria karena warnanya cerah kan ya. Oke, kemudian yang keempat, terakhir ya. Ini warna merah. Warna merah pada topeng ini biasanya melambangkan sifat apa nak? Gak perlu menjelaskan, kalian udah tahu, pemarah namun juga pemberani. Biasanya memang warna merah ini simbol dari marah dan juga berani gitu ya.
Nah, topeng yang memiliki warna merah ini contohnya adalah topeng kelana dan juga topeng bapang. Ya, di sini juga ada contohnya, bisa kasih contoh topeng dengan warna merah ya, biasanya agak seram gitu ya nak ya. Oke, sampai sini jelas nak karakter topeng dan juga simbol dalam topeng. Kita lanjut ke bagian D ya, yaitu jenis topeng Nusantara. Bentuk topeng ini bermacam-macam kan nak ya, nggak sama semuanya, nggak sama nak. Ada perbedaannya di setiap topeng ini ya nak ya. Nah, topeng sudah berkembang dalam kesenian daerah untuk menghormati biasanya leluhur dan juga mengiringi kesenian adat gitu ya nak ya. Di beberapa suku juga ya di Indonesia, topeng ini masih menjadi pelengkap dalam kegiatan seni atau adat sehari-hari ya. Nah, di Indonesia ini juga terdapat beberapa jenis topeng sesuai dengan daerahnya. Nah, tiap-tiap daerah ini memiliki kekhasannya ya. Ciri khasnya masing-masing yang membedakan topeng dengan daerah lainnya gitu. Topeng daerah satu dengan yang lainnya seperti itu ya nak ya. Nah, berikut ada beberapa contoh topeng yang ada di Indonesia. Yang pertama, misalkan jelaskan yaitu ada topeng dari Cirebon. Topeng Cirebonan ini mengandung unsur pewayangan biasanya. Biasanya dalam pementasan juga cerita yang diangkat adalah mengenai cerita Panji. Tokoh-tokoh pada topeng Cirebon antara lain sebagai berikut. Ini ada 4 ya nak, Miss jelaskan satu-satu ya. Ada topeng Panji. Topeng Panji ini digambarkan sebagai bayi yang baru lahir dalam keadaan suci atau belum memiliki dosa. Kemudian ada topeng Samba, digambarkan sebagai seorang anak yang penuh dengan keceriaan dan juga kegembiraan. Kemudian ada topeng Rumyang, digambarkan sebagai seorang anak yang sedang dalam masa pencarian jati diri. Dan yang terakhir ada topeng Kelana. Topeng Kelana ini biasanya digambarkan sebagai seorang yang serakah gitu ya nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada topeng dari Malang. Seperti topeng Cirebon, topeng Malang juga mengandung unsur pewayangan ya. Cerita-cerita yang biasa dibawakan dalam pementasan pun mengambil dari cerita-cerita Panji dengan tokoh-tokohnya. Pembeda topeng Malang dengan Cirebonan antara lain yaitu raut wajah topeng Malang terlihat lebih kuat ya. Dan juga penggunaan warna dasar pada topeng Malang ini terlihat lebih tegas untuk mendapatkan sifat dari tokoh tersebut ya. Jadi bedanya hanya di rautnya saja ya nak. Yang ketiga ini ada topeng Bali ya nak ya, dimana pertunjukan tari topeng ini di Bali ya biasanya mengambil cerita yang bersumber dari babat atau cerita sejarah. Tokoh-tokoh pada topeng Bali antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada topeng Pangelembar, di antaranya yaitu topeng keras dan juga ada topeng tua gitu ya nak ya. Yang kedua itu ada topeng Penasar, di antaranya ada topeng Kelihan dan juga ada topeng Cenikan. Kemudian yang ketiga ada topeng Ratu, di antaranya adalah topeng dalam dan juga topeng patih. Yang terakhir ada topeng Bondres, melambangkan rakyat seperti itu ya nak ya. Nah, itu tadi nak jenis-jenis topeng Nusantara, yaitu ada topeng Cirebonan, topeng Malang, topeng Bali. Sebenarnya ada lagi nanti topeng Yogyakarta seperti itu ya. Itu beda-beda semuanya ya nak ya. Oke, sampai sini jelas nak? Kita lanjut ke bagian terakhir yaitu membuat topeng. Nah, setelah kita tadi mengenal topeng dan juga jenis-jenisnya ya, ada banyak cara juga untuk membuat topeng. Ada topeng yang dibuat dengan cara dipahat ya, biasanya terbuat dari kayu ya. Kalau dipahat dia dibuat dari kayu ya nak ya. Ada juga yang dibuat dengan cara dijalin ya. Biasanya topeng ini terbuat dari jerami atau kain. Kemudian ada juga yang terbuat dari kertas dengan cara digunting atau dicetak atau diprint. Ada pula topeng dari logam atau plastik atau gips atau tanah liat yang dibuat dengan cara dicetak. Nah, sekarang lihat ya, di sini ada cara membuat topeng dari bahan kertas. Ini biasa ini dibuat waktu masih anak-anak dulu, waktu masih kecil. Mereka suka nih buat gambar-gambar topeng kayak gini ya. Oke, yang pertama kita dalam membuat topeng itu kita harus perhatikan adalah alat dan bahannya. Pastikan kamu punya kertas karton, punya pensil warna, punya gunting atau cutter, kemudian ada karet gelang. Langkah membuatnya, yang pertama kalian harus membuat bentuk oval untuk wajah topeng ya, bentuk dulu mukanya ya.
Kemudian gambarlah sketsa ya, untuk mengisi wajah topengmu. Jadi digambar bentuknya, ada misalnya kayak sketsa mukanya, kepalanya, rambutnya, atau hidungnya, mulutnya, seperti itu ya. Kemudian diwarnai topengnya. Kalau udah digambar, kamu warnai dengan warna-warna yang menarik atau sesuai dengan karakter dari topeng tersebut. Kemudian digunting, topeng itu mengikuti garis terluar dengan hati-hati ya. Tadi kan udah digambar, udah diwarnain, tuh kan ada garisnya tuh, digunting nak. Kalau sudah, lubangi bagian mata dengan menggunakan cutter ya, atau gunting dengan berhati-hati saat menggunakan cutternya ya, biar nampak nanti buat matamu betulan ya nak ya. Kemudian nanti lubangi pula di pinggir sebelah kiri dan juga kanan dekat dengan mata, atau bila perlu kamu buat agak kayak telinga kecil di situ ya nak ya, untuk mengikatkan tali karet gelang itu ya. Kemudian kalau sudah, pasangkan karet gelang itu di telinganya yang sudah kamu lubangin tadi. Nah kalau sudah jadi ya, hasil karyamu itu nanti kamu bisa pakai kayak masker ya nak jadinya. Karakter topeng itu jadi kamu bisa pakai di wajahmu biar kayak tokoh pewayangan seperti itu ya nak ya. Nah itu tadi nak penjelasan Miss Deka tentang topeng ya, jadi lengkap banget ya. Banyak juga pengetahuan yang akhirnya kita tahu bahwa topeng itu memiliki karakter dan juga warna yang mewakilinya gitu ya. Dan juga banyak juga jenis-jenisnya, dari daerah mana seperti itu ya. Sekian penjelasan dari Miss Deka. Semoga apa yang Miss sampaikan hari ini menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa, bye bye.